Lelah, bosan, dan terbatas. Mungkin 3 kata yang bisa menggambarkan keadaan saat ini. Yang semula kita bisa bercengkerama dengan bebas, berlari ke sana kemari, dan bertingkah sesuka hati kita. Tertawa dan berbincang bersama teman-teman dengan topik yang tak tentu arahnya. Berkumpul dan saling memberi kasih kepada sanak saudara. Tetapi semua suasana itu perlahan menghilang. Iya, benar. Kita saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Dimanapun kita berada, pasti diingatkan dengan sebuah istilah baru, protokol kesehatan. Kita semua pasti sudah tahu apa itu protokol kesehatan. Yap, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Berbagai aspek kehidupan terkena imbasnya, dan yang paling terdampak adalah dunia pendidikan dan tentunya dunia perekonomian. Berbagai kegiatan diberlakukan beberapa pembatasan, termasuk kegiatan peribadatan. Namun, masyarakat kita mulai abai terhadap protokol kesehatan, sehingga semakin memperburuk keadaan. Kasus corona di Indonesia melunjak secara drastis. Saudara-saudara kita semakin banyak yang kehilangan nyawa. Keadaan yang tak kunjung pulih ini pun semakin memperburuk saudara-saudara kita yang sudah dalam jurang kesengsaraan. Yang bagi mereka hidup itu sudah pahit, menjadi semakin lebih pahit lagi. Meratapi nasib sudah menjadi kebiasaan. Dan dari semua hal itu, apa peran kita sebagai sesama manusia? Tentunya merubah sedih mereka dengan senyum dan tawa di bibir mereka. Uluran tangan kita dan kehadiran kita di sisi mereka merupakan suatu hal yang berharga untuk mereka. Oleh karena itu, kunjungan-kunjungan kasih kita sangatlah bermakna. Lalu, bagaimana cara kita melaksanakan kunjungan kasih itu? Tuhan Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi dan saling memberi. Seberapapun itu pemberianmu, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah kita melakukan hal tersebut karena iman kita. Tuhan Yesus sendiri telah bersabda, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tetapi kunjungan fisik pun tidaklah cukup.
Tak lupa dengan kunjungan kita melalui doa-doa kita, menjamah saudara-saudara kita yang sedang menderita, sakit, sengsara, dan putus asa. Jadilah malaikat penolong yang senantiasa hadir pada setiap jiwa manusia, atau setidaknya sebut nama mereka dalam doa kita. Sebagai murid Kristus, mari kita wartakan kasih Kristus.